Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini baru sempat membuatkan videonya. Jadi, minggu ini masuk ke pembahasan riset operasi menggunakan model transportasi. Ya, kalau sebelumnya sudah dibahas tentang linear programming. Nah, ini kelanjutannya dari materi linear programming yang sama-sama mempunyai tujuan dan kendala juga gitu ya. Nah, ini tentang model transportasi itu sendiri adalah merupakan model khusus dari suatu permasalahan linear programming yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber, yaitu misalnya pabrik gitu ya, pabrik kemudian ke beberapa tujuan, misalnya gudang seperti itu. Jadi ini juga sama-sama masalah untuk mencari solusi optimum seperti itu. Kalau di materi sebelumnya linear programming itu sama-sama juga ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu minimisasi ataukah maksimisasi seperti itu. Begitu juga di dalam model transportasi ada tujuan minimisasi ataupun maksimisasi seperti itu. Jadi seorang manajer itu ada persoalan gitu kan, bingung ini mana yang apa ketika ada beberapa pabrik kemudian ada beberapa gudang. Nah, mana nih eh, apa biaya-biaya yang nantinya akan menghasilkan gaya paling rendah seperti itu ya untuk memasok dari pabrik A misalnya ke pabrik B dan seterusnya. Jadi nanti dicari mana biaya yang paling kecil seperti itu. Nah, tujuan dari model transparansi ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa meminimalkan total biaya minimum dengan memenuhi batas pasokan dan kebutuhan seperti itu. Jadi pabrik mempunyai batas pasokan dan juga gudang mempunyai kebutuhan seperti itu ya. Ini salah satu gambarannya, di mana di sini ada sumber ya yang mempunyai pasokan, kemudian nanti mau didistribusikan ke mana saja gitu ya, apakah ke satu gitu ya, ataukah dari pabrik A ini ke tujuan satu, ke gudang satu, apakah ke gudang dua, apakah ke gudang tiga, yang paling minimum gitu ya biayanya. Kemudian dari pabrik B misalnya apakah harus dipasok gitu ya ke gudang satu, gudang dua, ke gudang tiga. Begitu juga untuk pabrik C, apakah harus dipasok ke gudang satu, gudang dua, dan gudang tiga seperti itu. Nah, ini dalam rangka mencari mana nih nanti biaya yang paling kecil seperti itu. Nah, contoh permasalahan. Sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Di sini diasumsikan sama-sama mempunyai tiga pabrik gitu ya, tiga pabrik, kemudian ada juga tiga gudang, yaitu Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah dari Jakarta, ya, dari Jakarta hanya 120 unit gitu, pasokan yang mampu dia sediakan. Kemudian dari Medan itu hanya mampu 80 unit, dan Semarang hanya mampu 80 unit. Oke, saya lanjutkan.
Sedangkan permintaan dari Kota Surabaya itu sebanyak 150 unit gitu ya. Kemudian dari gudang yang ada di Balikpapan hanya membutuhkan 70 unit dan gudang yang ada di Makassar hanya membutuhkan sebanyak 60 unit seperti itu. Nah, ini sudah dibentuk dalam bentuk tabel seperti ini supaya memudahkan kita gitu ya. Jadi biaya angkut dari gudang ke pelanggan atau ke tadi Pak gudang yang ada di Surabaya, Balikpapan, kemudian Makassar ini masing-masing sudah disediakan di sini. Dari Jakarta ke Surabaya itu biaya angkutnya itu 8 gitu ya, 8 rupiah atau 8 satuannya apa 8.000 misalnya. Kemudian dari Jakarta ke Balikpapan ini 5.000 apa 5 rupiah. 5.000 ya misalnya per unitnya gitu. Kemudian dari Jakarta ke Makassar membutuhkan biaya 6.000 per unit. Nah, kemudian juga dari Medan ke Surabaya membutuhkan biaya per unitnya 15.000. Dari Medan ke Balikpapan membutuhkan biaya 10.000 per unit. Dari Medan ke Makassar membutuhkan 12.000 gitu ya per unitnya. Kemudian juga dari Semarang ke Surabaya membutuhkan 3.000 per unit, dari Semarang ke Balikpapan membutuhkan 9.000 per unit, dan dari Semarang ke Makassar membutuhkan 10.000 per unit. Nah, ini harus kita pasok ke mana nih nanti supaya biaya-biayanya ini jadi pasokannya terpenuhi gitu ya, dan juga biaya yang paling minimum. Nah, dari contoh permasalahan tadi itu dapat dibuat sebagai berikut gitu ya. Nah, ini sudah dibentuk ininya juga supply-nya. Jadi tadi kan membutuhkan ini dari Jakarta hanya mampu memasok 120, dari Medan hanya mampu masuk 80, dari Semarang hanya mampu 80 gitu ya. Ini kan masih belum dicantumkan kapasitasnya. Kemudian juga untuk kebutuhan budaya yang ada di Surabaya hanya 150, kemudian Balikpapan hanya membutuhkan 70 unit, kemudian gudang yang ada di Makassar hanya mampu mampu atau membutuhkan 60 unit saja seperti itu. Nah, di sini untuk solusi dari moda transportasi itu ada banyak metode gitu ya. Cuma nanti yang saya hanya ingin jelaskan di sini ada 3. Jadi di sini ada northwest corner atau pojok kiri atas atau apa nanti NWC, kemudian least cost biaya yang paling kecil gitu ya, kemudian Vogel approximation method, kemudian Russell approximation method. Kemudian sementara itu nanti ada juga solusi optimal yang dapat dilakukan dengan menggunakan ada metode stepping stone dan modified distribution. Tapi yang nanti akan saya jelaskan ini hanya 3 saja. Silakan nanti bisa mencari sendiri gitu ya, karena ini banyak sekali metodenya, ada 6 gitu ya. Oke, untuk yang northwest corner atau NWC tadi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi mulai pada pojok barat laut atau pojok kiri atas tadi, dan alokasinya sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya X11 ini ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara supply 1 dan demand 1 gitu ya. Kemudian ini akan menghabiskan penawaran pada sumber 1. Jadi harus dihabiskan gitu ya. Harus pada batas maksimalnya itu berapa. Dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan. Jadi kalau sudah habis berarti tidak ada maaf
tujuannya sudah tidak bisa untuk ke beberapa tempat gitu ya. Akibatnya tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan gitu. Selanjutnya, alokasikan sebanyak mungkin ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Jika kolom maupun baris telah dihabiskan, pindah ke sel berikutnya yang terdekat. Nah, ini nanti akan diberikan contohnya gitu ya, cara pengerjaannya. Kemudian lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan ke keperluan permintaan terpenuhi. Nah, ini seperti yang akan saya jelaskan berikut. Jadi, kan tadi mulainya dari pojok kiri atas gitu ya. Pojok kiri atas kalau di dalam kota ini itu ada di angka 8. Seperti itu. Ada di Jakarta ke Surabaya. Nah, di sini dicari pojok kiri atasnya itu yang ada di sini. Seperti itu. Nah, Jakarta dan Surabaya ini ya mempunyai kapasitas supply-nya itu 120 dan demand-nya 150. Nah, ini kita harus ambil yang paling kecil antara 150 dan 120 ini. Ya, jadi berarti di sini 120 yang paling kecil. Sehingga di sini kita habiskan ya yang 120 ini gitu ya. Jadi yang tadinya Jakarta ini hanya mampu memasok 120 ini dipakai untuk tujuan gudang yang ada di Surabaya seperti itu. Sehingga ya untuk Balikpapan dan Makassar itu tidak bisa Jakarta ini tidak bisa memasok untuk Balikpapan dan Makassar karena sudah dihabiskan untuk tujuan yang gudang di Surabaya seperti itu. Ya berarti ini nanti nggak bisa gitu ya, nggak bisa dipenuhi. Selanjutnya ini sudah selesai gitu ya. Berarti pojok kiri atas yang kedua ini adalah ada di segi 4 ini, segi persegi panjang ya. Ada di sini ya. Nah, berarti pojok kiri atasnya kan ada di yang angka 15 ini, yaitu dari Medan ke Surabaya. Seperti itu. Oke. Jadi, karena tadi yang di Surabaya gitu ya, ini sudah dipasok dari Jakarta sebanyak 120 unit, maka kebutuhan yang 150 ini kan kurang 30 gitu ya. Nah, 30 ini bisa dipasok dari Medan seperti itu ya, dari Medan. Jadi di sini sudah permintaannya sudah terpenuhi. Ya, di Surabaya dipasok dari Jakarta 120 dan Medan 30, totalnya 150. Berarti di sini sudah habis gitu ya, sudah terpenuhi. Oke. Selanjutnya karena di sini 80 gitu ya sudah diambil untuk tujuan Surabaya, berarti di sini hanya sisa 50 ya. Di Medan hanya nanti bisa sisanya hanya 50 ya. Oke, selanjutnya nah, karena ini sudah selesai ya, sudah selesai yang di Surabaya sudah terpenuhi, berarti sisanya ada di kotak ini saja ya, kotak ini. Lalu kita pindah pojok kiri atasnya berarti yang ada di ini, yang ada di bagian ini yaitu Medan dan Balikpapan seperti itu. Karena tadi yang Medan ini supply-nya hanya sisa 50 berarti dipakai untuk tujuan ke Balikpapan seperti itu ya. Dipakai untuk tujuan Balikpapan karena antara 50 dan 70 ini lebih kecil 50. Di sini kan tadi sisa 50 ya, maka dipakai semuanya untuk tujuan Balikpapan seperti itu. Nah, sehingga di sini yang Balikpapan karena sudah terpenuhi dari Medan ya, berarti yang 70 sudah dikurangi 50 jadi 20 gitu ya. Jadi 20. Baru kita ambil dari pabrik yang ada di Semarang gitu. Yang 20-nya diambil dari pabrik yang ada di Semarang. Ya. Sehingga
karena ini sudah dikurangi 20 yang dari Semarang, berarti di sini sisanya sisa 60 gitu ya. Karena sudah dipasok ke Balikpapan seperti itu supaya memenuhi 70 ini karena 50 ditambah 20 jadinya 70. Oke. Selanjutnya kan sisanya hanya ada 2 kotak ini saja ya yang belum terpenuhi. Lalu ya karena tadi ini sudah terpenuhi 30, 50, 80 sudah habis gitu ya. Nah, ini 120-nya sudah dihabiskan untuk Surabaya. Kemudian pasokan yang 80 yang dari Medan sudah dihabiskan untuk tujuan Surabaya dan Balikpapan. Lalu di sini pasokan dari Semarang yang tadinya 80 sudah dihabiskan 20 ya untuk tujuan Balikpapan tadi, maka sisanya kan dari 80 sisanya 60 gitu. Sisanya 60 untuk tujuan Makassar ya dari Semarang, dari pabrik yang ada di Semarang untuk tujuan gudang yang ada di Makassar. Berarti sudah terpenuhi semua dong. Ya, ini 60 sudah terpenuhi ya dari pabrik yang di Semarang gitu ya. Kemudian yang 70 untuk tujuan Balikpapan sudah dipenuhi gitu ya. 50 dari Medan, 20 dari Semarang. Lalu yang dari Jakarta ke Surabaya gitu ya. Kemudian dari Medan ke Surabaya ini memenuhi yang 150 ini. Jadi semuanya sudah habis gitu dikirim gitu ya ke berbagai daerah tadi. Dan ini juga sudah terpenuhi dari beberapa pabrik yang ada di Jakarta tadi, Medan dan Semarang. Seperti itu ya. Sehingga dari sini langsung bisa kita cari mana biayanya gitu ya, biaya terendahnya. Lalu di sini total cost-nya sama dengan ini kita kalikan ya. 120 dikalikan dengan 8 tadi. Ini kan jumlah unitnya ya 120 unit dikalikan dengan harga per unit ya dari Jakarta ke Surabaya tadi kan biayanya atau ongkosnya itu 8.000 ya, berarti 120 dikali 8. Kayak gitu. Lalu 30 kali 15, lalu 50 kali 10, 20 kali 9, 60 kali 10 sama dengan 2.690. Apakah ini hasilnya yang akan meminimumkan ongkos transportasi atau biaya transportasinya gitu ya 2.690 atau masih ada yang lain. Nah, lalu kita pindah ke metode selanjutnya gitu. Ini kalau NWC hasilnya 2.690 gitu ya biayanya. Lalu metode berikutnya list cost atau nanti diambil dari yang terkecil gitu ya. Jadi metode ini berusaha mencapai tujuan minimisasi biaya dengan alokasi sistematik pada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transport per unit. Prosedurnya, pilih variabel XIJ atau kotaknya tadi dengan biaya transport CIJ terkecil, ya jadi ambil yang terkecilnya karena less cost, sebanyak mungkin. Untuk tadi ya, untuk CIJ terkecil, kemudian ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu yang tidak terisi atau tidak dihilangkan, pilih nilai CIJ terkecil berikutnya dan alokasikan sebanyak mungkin. Lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi seperti yang tadi ya. Sebenarnya sama caranya, cuman ini permulaannya aja yang berbeda. Ya, kalau tadi
ambil yang dari pojok kiri atas semua gitu ya. Kalau ini sudah selesai pindah ke sininya, atau kalau ininya sudah selesai pindah. Pokoknya ambil pojok kiri atasnya gitu ya kalau NWC tadi. Sedangkan kalau list cost ini ambil yang angka atau ongkos per unitnya itu paling kecil gitu ya. Gimana yang paling kecil? Ini dari semuanya ini kan yang terkecil itu ada di angka 3 gitu ya biayanya. Kita mulainya dari angka terkecil tersebut. List cost-nya di Semarang ke Surabaya ya. Nah, kemudian tadi sama caranya. Jadi untuk Semarang ya, Semarang ini hanya mampu mensuplai 80 gitu ya. Nah, sedangkan kotak ini ada di tujuan Surabaya, ya dari Semarang ke tujuan Surabaya. Sehingga untuk pertamanya ini kapasitas yang ada di Semarang itu dihabiskan untuk tujuan Surabaya terlebih dahulu, yaitu 80 ya. Kemudian setelah itu ambil yang terkecil yang kedua, yaitu ada di tujuan Balikpapan ya, dari Jakarta ke tujuan Balikpapan, yaitu tadi 5, angka 5. Sama caranya juga, jadi ambil yang paling kecil antara 70 dan 120-nya ini kan kebutuhannya, ini kapasitasnya. Jadi ini sudah dipenuhi ya, 70-nya sudah dipenuhi. Jadi ini sudah habis. Sisanya di sini jadi 50 gitu ya. Jadi 50. Nah, 50 ini apakah dipakai untuk Makassar nanti, apakah Surabaya ini masih belum kelihatan ya, masih belum ketemu. Kalau yang ini karena ini sudah dipakai 80, sudah dipakai semuanya gitu ya. Suplai yang dari Semarang ini berarti nggak kebagian ini, Semarang Balikpapan sama Semarang Makassar nggak kebagian. Ini nanti kosong, nggak diisi gitu ya. Karena ini sudah dihabiskan untuk Surabaya seperti itu. Lalu yang terkecil berikutnya ada di angka 6 seperti itu. Karena 70-nya sudah dipakai tadi gitu ya untuk tujuan Balikpapan, maka sisa 50 saja ya. Suplai yang dari Jakarta hanya sisa 50. Nah, makanya di sini dipakai untuk tujuan Makassar seperti itu. Sehingga di sini habis, 120-nya sudah habis. Jadi Surabaya nggak kebagian gitu, karena sudah habis. Berarti di sini kosong ya, sama seperti tadi caranya. Cuman ini diambil yang paling kecil dulu. Lalu berikutnya yang paling kecil ada di angka harusnya 8 ya. Oke. Jadi langsung ke sini ke 10, tapi karena 8-nya ini tadi kosong, nggak bisa ya, nggak bisa dipakai karena ini sudah terpenuhi 120, berarti di sini dilewatin seperti itu. Lalu ke ini saja ya. Yang berikutnya itu ada di sini. Nah, ini kita pakai dari Medan ke Makassar, dari Medan ke Makassar ya. Jadi Medan ini hanya mampu mensuplai 80 gitu. 80 sehingga karena di sini Makassar sudah terpenuhi ya, 50 sudah terpenuhi dari Jakarta, maka 10-nya ini diambil dari Medan gitu, sehingga kebutuhannya sudah terpenuhi ya. 50 ditambah 10 sudah terpenuhi. Seperti itu. Lalu berikutnya yang Medan ke Surabaya. Seperti itu, Medan ke Surabaya karena ini sudah 10 tadi, di sini sisa 70 gitu ya. Maka dipakai untuk tujuan Surabaya, 70-nya dipakai untuk tujuan Surabaya. Sehingga
Dari Medan sudah dipakai semua ya, 80 sudah dipakai semua, sehingga Balikpapan nanti tidak kebagian seperti itu. Ya, Balikpapan tidak kebagian karena sudah habis gitu, stoknya sudah habis untuk Medan. Nah, ini kalau kita jumlahkan gitu ya, ini sudah terpenuhi semua. Jadi 120 stok yang dari Jakarta sudah dipakai untuk 70 ke Balikpapan, 50 ke Makassar gitu. Sedangkan 80 stok yang dari Medan sudah dipakai untuk tujuan Surabaya gitu ya, dan 10-nya dipakai untuk Makassar. Lalu yang dari Semarang stoknya sama-sama 80 ya, dengan Medan dipakai untuk tujuan Surabaya saja seperti itu, karena biayanya terkecil ada di Surabaya seperti itu. Sehingga sudah terpenuhi semua ini. Ini juga sudah terpenuhi ya, tujuan Surabaya 150 ini dikirim dari Medan dan Semarang. Kemudian 70 dari untuk Balikpapan ini dikirim dari Jakarta, sedangkan 60 untuk Makassar ini sudah dikirim dari Jakarta dan Medan. Ini berarti sudah terpenuhi semua seperti itu. Lalu kalau sudah terpenuhi, tinggal kita kalikan ya jumlah kebutuhan yang tadi ya, 70 kali 5, maaf ini ya dari atas dulu, 70 kali 5 ya, karena ongkosnya 5 dari Jakarta ke Balikpapan. Kemudian lalu 50 kali 6 gitu. Jadi sebanyak 50 unit, ongkosnya ada 6.000 per unit seperti itu. Ya, semua dikalikan hasilnya 2.060. Kalau tadi yang NWC berapa hasilnya? NWC 2.690, berarti total biayanya masih lebih kecil list cost ya daripada metode NWC. Apakah masih ada metode berikutnya? Masih ya. Ada Vogel approximation method. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung opportunity cost-nya untuk setiap baris atau kolom. Opportunity cost setiap baris I dihitung dengan mengurangkan nilai CIJ terkecil pada baris itu dengan nilai CIJ satu tingkat lebih besar pada baris yang sama. Jadi nanti dikurangin nilai yang paling kecil gitu ya, dikurangi dengan CIJ terkecil juga pada baris itu ya, dengan baris yang sama tadi. Opportunity cost kolom diperoleh dengan cara yang serupa. Biaya-biaya ini adalah penalti karena tidak memiliki kotak dengan biaya minimum. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, pilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar. Jadi nanti kalau sudah dikurangi semuanya, lalu kita ambil opportunity cost yang paling besar. Jika ada angka kembar, pilih salah satu saja. Alokasikan sebanyak mungkin ke kotak dengan nilai CIJ minimum pada baris atau kolom yang dipilih. Lalu sesuaikan penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Hilangkan semua baris atau kolom di mana penawaran atau permintaan telah dihabiskan. Kalau sudah dihabiskan berarti itu sudah batas maksimumnya ya. Jadi berarti sudah tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Sama seperti yang tadi sebelumnya. Oke. Lalu jika semua penawaran permintaan belum terpenuhi, kembali ke langkah 1 dan hitung opportunity cost yang baru. Ini agak lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Sekarang kita cari di baris pertama dulu angka yang paling kecil, yaitu 5 ya. Kemudian angka paling kecil berikutnya masih di baris yang sama, itu adalah angka 6. Ya, berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Lalu ke baris yang kedua, ya 10 dan 12. Berarti yang paling kecil tadi dikurangi dengan angka yang paling kecil berikutnya. Ya, daripada 15 kan masih ada 12 yang paling kecil.
sehingga 12 dikurangi 10. Begitu juga di baris ketiga, ya. 9 dikurangi 3. Nah, ini juga sama. 8 dikurangi 3, 9 dikurangi 5, lalu 10 dikurangi 6 gitu. Nah, dari hasil pengurangan tadi kita pilih yang opportunity cost yang paling besar di antara ini dan ini, yaitu angka 6 seperti itu. Berarti memulainya dari sini gitu. Kalau tadi memulainya ya yang NWC itu dari pojok kiri atas, kemudian yang least cost itu memulainya dari yang paling kecil, ya. Lalu kalau yang ini dengan cara pengurangan, ya. Kemudian hasil yang paling besar itu kita mulainya dari situ seperti itu. Oke, jadi dimulai dari yang angka 3 ya, sama dengan yang tadi hasilnya. Nah, untuk yang di sini berarti dari Semarang ke Makassar, dari Semarang ke Makassar ya, karena Semarang ini hanya mampu memasok 80 gitu ya. Maaf, dari Semarang ke Surabaya ya. Dari Semarang ke Surabaya 80 ya, 80. Semarang hanya mampu memasok 80, sedangkan kebutuhan di Surabaya itu 150. Berarti di sini masih kurang berapa? Dari 150 ya, hanya memasok 80, jadi masih kurang 70 gitu ya. Nanti bisa dipasok dari pabrik yang lain. Oke, sudah selesai ya. Berarti untuk tujuan Balikpapan dan Makassar tidak kebagian karena sudah dipakai untuk Surabaya. Hampir sama caranya seperti tadi, hanya memulainya saja dari mananya gitu ya yang perbedaannya. Oke, lalu caranya sama lagi karena ini sudah selesai gitu ya, sudah selesai ini. Caranya sama, 6 dikurangi 5, 12 dikurangi 10. Ini karena sudah selesai, tidak dilanjut gitu ya pengerjaannya. Berarti ini karena ini juga sudah dipakai gitu ya. Berarti 15 dikurangi 8, 10 dikurangi 5, karena ini juga tadi sudah diselesaikan, ini sudah nggak bisa lagi. Berarti yang paling kecil berikutnya 10 dikurangi 5 dan 12 dikurangi 6, seperti itu. Kita pilih lagi angka yang paling besar, yaitu ada di angka 7 gitu ya. Dari beberapa hasil pengurangan ini, yang paling besar itu adalah 7 hasilnya. Berarti dimulainya dari sini juga. Nah, karena tadi Surabaya ini sudah dipenuhi dari Semarang sebanyak 80, sisanya 70 tadi ya, hanya sisa 70 kebutuhannya, berarti dipasok dari Jakarta ya, sebanyak 70-nya tadi dipasok dari Jakarta. Sehingga supply yang dari Jakarta itu berkurang 70 ya. Berarti sisanya 50. Nah, ini berarti dari tujuan Balikpapan dan Makassar ini nanti hanya kebagian 50 seperti itu. Oke, dengan cara yang sama lagi dikurangi ya. Ini kan sudah selesai, sudah habis gitu ya, berarti sudah habis. Caranya sama, tadi 6 dikurangi 5, 12 dikurangi 10, kemudian ini 10 dikurangi 5, 12 dikurangi 6. Yang paling besar berikutnya ada di angka 6. Ya, ada di angka 6. Berarti yang ini yang dikerjakan terlebih dahulu.